Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama saya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi pada minggu lalu, yaitu tentang definisi dari nilai mutlak. Namun sebelum kalian mempelajari materi persamaan nilai mutlak, materi definisi dari nilai mutlak kalian harus sudah menguasai ya. Jadi kalau misalkan kalian masih lupa, silakan buka video tentang definisi nilai mutlak, kalian pelajari dulu, baru kalian mempelajari materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Karena apa? Karena materi dalam matematika itu saling berkaitan. Jadi kalian harus menguasai dulu materi sebelumnya, baru bisa menyelesaikan atau melanjutkan ke materi selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, kembali lagi di sini materi persamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi ada 3 bentuk dari persamaan nilai mutlak. Nah, di mana bentuk yang pertama itu nilai mutlak dari fx sama dengan A. Di sini ada syaratnya. Syaratnya A-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Maksudnya lebih besar dari sama dengan 0 berarti selalu bernilai positif. Jadi, A-nya atau konstantanya itu harus bernilai positif. Nah, kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi, salah satu ruasnya itu yang satu dengan tanda nilai mutlak dan ruas satunya lagi fungsi juga namun tanpa tanda nilai mutlak. Nah, jika ada seperti ini, dia mempunyai syarat gx-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 atau gx-nya juga harus bernilai positif. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Jadi, kedua ruas itu memiliki tanda nilai mutlak dan bentuknya fungsi. Nah, dari ketiga bentuk ini akan saya kupas satu persatu bagaimana cara menyelesaikannya dan akan saya beri contoh soal. Oke, perhatikan terus ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan A, di mana A-nya harus lebih besar dari sama dengan 0, atau nilai A-nya itu harus bernilai positif. Jadi yang dimaksud dengan fx-nya itu yaitu sebuah fungsi. Fungsi itu maksudnya ada variabelnya ya, variabel x biasanya. Nah, kemudian A-nya itu merupakan konstanta. Konstanta itu bentuknya sebuah bilangan. Jadi suatu bilangan itu nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Berarti nilainya itu harus positif. Nah, di sini contohnya nilai mutlak dari x plus 5 itu sama dengan 6. Berarti x plus 5-nya itu adalah nilai fx-nya. Nah, 6-nya itu merupakan nilai A-nya. Nah, 6 itu kan positif ya. Nah, berarti masuk ke syaratnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama itu? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal bentuk seperti ini, itu ada 2 cara untuk menyelesaikan. Kalian bisa pilih mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua, sesuai dengan menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah, di sini cara yang pertama itu menggunakan definisi. Definisi itu definisi apa sih? Definisi itu jadi definisi dari nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar definisi nilai mutlak tuh. Nah, di sini kita pakai lagi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, cara yang kedua itu menggunakan cara kuadrat. Jadi suatu nilai mutlak itu bisa dihilangkan tanda nilai mutlaknya dengan cara dikuadratkan. Nah, dari dua cara ini akan saya kasih contoh satu-satu dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya soalnya nilai mutlak dari x plus 5 sama dengan 6. Kita selesaikan dengan cara definisi. Oh ya, kalau ada yang bingung, itu soalnya maksudnya untuk mencari apa sih? Ya, jadi di sini soalnya itu untuk menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu artinya mencari nilai x dari nilai mutlak x plus 5 sama dengan 6. Nah, kita cari menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu menggunakan cara definisi. Ini ya, ini kan soalnya.
Nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 6. Kalian ingat definisi dari nilai mutlak itu bentuknya apa? Ya, kalau saya ingatkan lagi yang seperti ini. Misalkan ada X, nilai mutlak dari X itu definisinya di mana nilai X yang pertama itu X positif, kemudian yang bawah X negatif. Dengan syarat apa? Syaratnya yang pertama X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0, dan yang kedua X-nya kurang dari 0. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi. Definisi dari apa? Dari nilai mutlak. Gitu ya. Udah ingat ya? Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Nah, di sini ada X plus 5 sama dengan 6. Kalau misalkan tanda nilai mutlaknya itu hanya X, berarti kan syaratnya hanya X lebih besar dari 0 dan X-nya kurang dari 0. Padahal di sini nilainya adalah X plus 5. Nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 6. Berarti langkah yang pertama kita cari dulu syaratnya ya. Syaratnya apa? Dari mana? Ya dari nilai yang ada di dalam tanda nilai mutlak. Nilai yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu yang mana? Ini kan? Ya, X ditambah 5. X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Iya, 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Nah, ini syaratnya kita simpan. Nah, kemudian setelah itu kita ya cari definisinya. Definisi dari X plus 5. Nilai mutlak X plus 5 itu definisinya apa? Di mana yang atas? Iya, kalau yang atas kita tulis positif. Kalau positif artinya apa adanya yang ada di soal. Jadi X plus 5. Kalau yang bawah tinggal ditambahin negatif dari apa? Dari X ditambah 5. Nah, kemudian syaratnya jangan lupa ditulis. Syaratnya, X-nya yang pertama kan harus lebih besar dari sama dengan. Lebih besar dari sama dengan berapa? Tadi ketemu berapa X-nya? Ini kan? Ya, taruh di sini. Berapa? Negatif 5. Nah, kemudian yang bawah, nilai X-nya berapa? Ya, X-nya kurang dari negatif 5. Jadi tinggal mengikuti polanya saja, ya. Nah, kalau sudah ketemu definisinya, berarti kan di sini ada dua syarat. Ini syarat yang pertama, ini syarat yang kedua kan? Nah, berarti untuk menyelesaikannya, berarti kita juga punya dua jawaban. Jawaban yang pertama kan jika syarat yang atas nih. Yang atas syaratnya apa? Jika X-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi, kalau misalkan jika, tulis nilai X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 5. Kalau X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 5, jika soalnya nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 6, nilai mutlak dari X plus 6, jika X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 5, diganti berapa? Coba lihat di sini. Nilai mutlak X plus 5, kalau syaratnya lebih besar dari sama dengan negatif 5, berarti kan pakai yang ini. Iya, pakai yang atas. Berarti nilai mutlak dari X plus 5 itu kita ganti menjadi X plus 5 sama dengan 6. Nah, ini kan bentuk persamaan biasa ya. Berarti X-nya sama dengan tinggal pindah ruas. 6 dikurangi 5. 6 kurangi 5 berapa? Sama dengan 1. Berarti ketemu nilai 1. Nah, kemudian masih ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua kan tadi ini kan. Jika nilai X-nya itu kurang dari negatif 5. Kita lihat di definisinya. Nilai mutlak dari X plus 5 jika syaratnya kurang dari negatif 5. Berarti pakai yang mana? Iya, pakai yang bawah. Berarti nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 6. Kalau dihilangkan tanda nilai mutlaknya berarti berubah jadi yang bawah. Karena syaratnya kurang dari negatif 5. Berarti ditulis negatif dalam kurung X ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengannya tetap. Jadi yang berubah itu hanya yang ada tanda nilai mutlaknya. Gitu ya. Kita kalikan masuk negatifnya. Negatif X dikurangi 5 sama dengan 6. Terus negatif X sama dengan 6. Negatif 5 pindah ruas jadi plus 5. Negatif X sama dengan ya 11. Berarti nilai X-nya sama dengan berapa? Negatif 11.
Nah, jadi sekarang ada 2 ya nilai X-nya. X yang pertama 1 dan X yang kedua adalah negatif 11. Jadi jawabannya bisa ditulis di sini. Berapa? Ya, negatif 11,1. Ini hasilnya. Gitu ya. Ini jika menggunakan apa? Cara definisi. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Sekarang kita coba masih bentuk yang pertama, tapi kita coba menyelesaikannya dengan cara kuadrat. Nah, di sini soalnya masih sama ya, kayak tadi nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan 6. Kenapa saya ambil soalnya sama? Biar nanti kalian bisa membandingkan. Dari soal yang sama, kira-kira kalian mau pilih pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua, itu terserah kalian. Yang penting kalian bisa dua-duanya, dan kalau menyelesaikan ya tinggal pilih lebih mudah yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu bentuk kuadrat. Maksudnya apa bentuk kuadrat? Maksudnya kalau kita ingin menghilangkan tanda nilai mutlak, itu kita bisa dengan cara mengkuadratkan. Siapa yang dikuadratkan? Yang dikuadratkan yaitu ya kedua ruasnya. Jadi dua-duanya itu harus dikuadratkan, ruas kanan dan ruas kiri. Ini kan ada tanda nilai mutlaknya nih. Biar tanda nilai mutlaknya hilang, kita kuadratkan. Sini ya sebelahnya. Kita kuadratin berarti berubah jadi X plus 5 kuadrat sama dengan, kalau yang sebelah kiri dikuadratin, yang di sebelah kanan juga harus dikuadratin. Jadi 6-nya juga ikut dikuadratin. Nah, terus maksudnya kuadrat itu apa? Maksudnya kuadrat itu kan dikali dengan bilangan yang sama kan? Kalau 6 kuadrat artinya 6 dikali 6. Berarti kalau X plus 5 kuadrat, iya berarti artinya X plus 5 dikali sama X plus 5. Gini ya. 6 kuadrat itu berapa? Iya, 6 dikali 6. Nah, kemudian kita kuadratin. X dikali X. Ini cara kuadratin gini ya. X dikali X berapa? X kuadrat. Kemudian X dikali 5 berapa? Ditambah 5X. Nah, kemudian tinggal pegang yang belakang. 5 dikali X berapa? Plus 5X. Kemudian 5 dikali 5 ditambah 25 sama dengan 6 kali 6? Ya, 36. Nah, kemudian ya 36-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi apa? X kuadrat ditambah 5 tambah 5. 5X tambah 5X kan variabelnya sama nih. Nah, sama aja 5 ditambah 5 terus ditambahin variabel X. Jadinya ya 10X ditambah 25. Karena 36 kita pindah ke ruas kiri, berarti karena 36 ini positif, kalau pindah ruas melewati sama dengan artinya tandanya berubah jadi negatif 36 sama dengan 0. Kan 36 udah pindah nih, jadi kan habis kan, berarti 0. Terus ya dihitung X kuadrat plus 10X, 25 dikurangi 36 berapa? Negatif 11 sama dengan 0. Nah, ini bentuk apa nih? X kuadrat plus 10X min 11 sama dengan 0. Iya, itu bentuk kuadrat, bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan kuadrat? Masih ingat nggak? Difaktorkan. Iya, difaktorkan. Cara memfaktorkan gimana? Masih ingat? Lupa? Iya, saya paham kalian pasti lupa. Makanya perhatikan sini. X kuadrat plus 10X min 11 sama dengan 0. Ini materi zaman dulu, zaman SMP ya. Nah, kita faktorkan bikin seperti ini ya. Di sini kasih nilai X, di sini kasih nilai X. Terus habis itu kalian lihat bilangan yang belakang berapa? Negatif 11. Berarti negatif 11 itu adalah hasil perkalian berapa dikali berapa. Nah, kemudian bilangan yang tengah berapa? 10. Iya, tulis 10 dulu sini.
Nah, 10 itu hasil penjumlahan berapa ditambah berapa. Kalian cari dua bilangan yang sama. Kalau misalkan dikali itu hasilnya negatif 11, kalau ditambah sama dengan 10. Berapa kira-kira? Iya, benar. Jawabannya adalah 10 sama negatif. Bukan, salah. 11 sama negatif 1. Di sini juga sama, 11 sama negatif 1. Kita cek coba. 11 dikali negatif 1 berapa? Iya, negatif 11. 11 ditambah negatif 1 berapa? Iya, 10 kan? Nah, berarti antara 11 sama negatif 1 tulis di sini. Berarti plus 11, terus ini min 1. Nah, kemudian cari nilai X-nya. X plus 11, berarti yang pertama X plus 11 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 11. Ini ketemu X yang pertama. Atau X yang kedua. X min 1 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan berapa? Iya, 1. Kan pindah ruas. Nah, jadi kesimpulannya jawabannya berapa? Negatif 11, 1. Soalnya sama ya kayak yang tadi, X plus 5 sama dengan 6. Nah, jawabannya ketemunya negatif 11,1. Coba dibandingkan antara bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Jawabannya sama ya. Walaupun caranya berbeda, yang pertama pakai cara definisi, yang kedua pakai cara kuadrat, tapi hasilnya sama. Ya. Paham ya sampai sini? Sekarang kita masuk ke bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Bentuk yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx jika gx-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan bentuk yang ketiga yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi antara bentuk kedua dan bentuk yang ketiga ini cara menyelesaikannya itu sama, yaitu menggunakan paling mudah yaitu dengan menggunakan cara kuadrat. Nah, cara kuadrat juga caranya hampir sama ya kayak yang sebelumnya tadi. Nah, di sini saya kasih dua contoh. Nomor 1, nilai mutlak X plus 3 sama dengan nilai mutlak dari X dikurangi 2. Nah, berarti nomor 1 ini bentuk yang keberapa nih? Ya, bentuk yang ketiga ya, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi, kedua ruas itu ada tanda nilai mutlaknya. Nah, kemudian soal yang nomor 2, X plus 1 atau nilai mutlak dari X plus 1 itu sama dengan 2X min 3. Berarti yang satu ada mutlak, yang satu enggak. Berarti bentuk yang kedua ya, nilai mutlak Fx sama dengan Gx. Gitu ya. Nah, nanti kita selesaikan nomor 1 dan nomor 2. Karena dari dua bentuk ini, cara penyelesaiannya yang paling mudah yaitu menggunakan aturan kuadrat. Iya. Nah, ini soal yang pertama ya. Nilai mutlak dari X plus 3 sama dengan nilai mutlak dari X min 2. Gimana nih cara penyelesaiannya? Tadi cara penyelesaiannya menggunakan apa? Cara kuadrat. Artinya, untuk menghilangkan tanda nilai mutlak dari kedua ruas ini, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Berarti, kita selesaikan ya. Yang pertama, berarti kita harus mengkuadratkan dulu. Berarti X plus 3 untuk mengganti tanda nilai mutlaknya berarti kita harus kuadratkan. Terus sama dengan nilai mutlak dari X min 2 juga kita kuadratkan. Nah, kalau udah kuadrat berarti tanda nilai mutlaknya sudah nggak ada ya. Nah, kemudian dikuadratkan artinya dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti X plus 3 dikali X plus 3. Gini ya. X plus 3 dikali X plus 3 sama dengan X min 2 dikali X min 2. Nah, sekarang kita kuadratkan. Kalian bisa ya mengkuadratkan, mengalihkan. Nah, ini hasilnya jadi X kuadrat, kemudian plus 3X plus 3X ditambah 9. Dari mana nih? Ini ya, kayak tadi sama. Ini kali ini kali ke sini. 3 kalikan ke X, 3 kalikan ke 3. Jadi semua dikalikan. Sama dengan X dikali X, apa? Ya, X
kuadrat. Kemudian X dikali negatif 2, jangan lupa ada tanda negatifnya ya, negatif 2X. Kemudian kita pindah, pegang negatif 2-nya dikalikan X, berarti hasilnya negatif 2X. Terus negatif 2 dikali negatif 2 berapa? Ya, plus 4. Nah, kalau udah seperti ini kita operasikan dulu biasa. Jadi, X kuadrat, terus ya plus 3X sama 3X jadi 6X plus 9 sama dengan apa? Ya, X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boyong semuanya, pindah ruas. Jadi yang ada di sebelah kanan, kita pindah dulu ke sebelah kiri ya. Kalau misalkan melewati tanda sama dengan dalam bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan, tandanya lawannya ya. Jadi, kita tulis dulu X kuadrat, kita pasangin X kuadrat, kita sebelahin sama yang X kuadrat. Yang punya variabel X kita sebelahan sama yang punya variabel X, gitu ya. Nah, di sini ada X kuadrat. X kuadrat kalau misalkan pindah ruas berarti tandanya menjadi negatif X kuadrat. Kemudian ditambah berapa? 6X. 6X pasangannya mana? Ini kan 4X. Nah, 4X di sini negatif. Kalau pindah ruas berarti jadi apa? Iya, jadi positif. Berarti jadi plus 4X. Kemudian plus 9. 4. Iya, jadi negatif 4. Sama dengan 0. Karena kan udah pindah semua ke sini. Kan habis kan? Nah, ini ada X kuadrat dikurangi X kuadrat. X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti kan habis. Iya, berarti ini 0. Terus 6X ditambah 4X jadi 10X. Kemudian 9 dikurangi 4 plus 5 sama dengan 0. Dari sini berarti 5-nya kita pindahkan. 10X sama dengan 5 pindah ruas ke sini jadi apa? Iya, jadi negatif 5. Berarti X sama dengan berapa? Negatif 5 per 10. Negatif 5 dibagi 10, sama-sama dibagi 5. Berarti hasilnya min 1 per 2. Jadi nilai X-nya adalah negatif 1 per 2. Jadi ini hasilnya. Gitu ya. Ini ya. Oh iya, kalau misalkan saya kasih apa, contoh soal atau materi, kalian wajib nulis ya, ditulis di buku kalian biar nggak lupa. Ya, jangan lupa. Ini ya, soal nomor 1 cukup ya, cukup paham ya. Sekarang next ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ini merupakan bentuk soal yang keberapa? Yang seperti ini ya, nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx ya, karena satu ada tanda nilai mutlaknya, satu nggak ada tanda nilai mutlaknya. Tapi kalian ingat, kalau misalkan sebelah kanan fungsi, sebelah kiri juga fungsi, kalian mengerjakannya itu cukup pakai cara kuadrat, itu yang paling gampang ya. Tapi kalau misalkan yang bentuk pertama tadi, itu kalian bisa milih pakai deskripsi boleh, pakai kuadrat juga boleh, sesuai yang kalian suka dan kalian bisa, gitu ya. Nah, sekarang ke soal yang nomor 2. Nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 2X min 3. Tadi saya suruh kalian mengerjakan menggunakan apa? Ya, kuadrat. Artinya kuadrat sama kayak tadi. Jadi, kita kuadratkan semuanya. Yang pertama, X plus 1-nya kita kuadratkan. Jadi, X plus 1 kuadrat sama dengan 2X min 3, ya kuadrat juga. Nah, kalau udah dikuadratin, berarti X plus 1 dikali X plus 1, komplur. Sama dengan, yang ini juga 2X min 3 dikali 2X min 3. Sekarang kita kalikan dulu yuk. X plus, sorry sebentar, kok ngeblur ya? Udah ya, jelas ya. X plus 1 dikali X plus 1, berarti
X kuadrat. Caranya kayak tadi ya, kalau misalkan kalian bingung, kalian oret-oretan sendiri di kertas, oke? Jadi jangan cuma nonton aja, tapi kalian juga ikut mengerjakan. X kuadrat plus X plus X plus 1. Kalau yang sebelah sini 2X sama 2X jadi ya 4X kuadrat, kemudian 2X kali 3 berarti min 6X plus 9. Terus kita selesaikan dulu. X kuadrat plus X tambah X, iya jadi 2X ditambah 1 sama dengan 4X kuadrat min berapa? 12X ditambah 9. Kayak tadi, semua yang ada di ruas kanan kita boyong semuanya ke ruas kiri. X kuadrat, berarti kan pasangannya 4X kuadrat. Karena di sini positif, kalau pindah ruas berarti jadi min 4X kuadrat plus yang ini 2X. 2X pasangannya mana nih? Iya, 12 ya. Tapi ini negatif, berarti di sini berubah jadi plus berapa? 12X ditambah 1 dikurangi 9 sama dengan 0. Kita hitung. X kuadrat dikurangi 4X kuadrat berapa? Iya, negatif 3X kuadrat ya. Kemudian 2X tambah 12X tambah 14X. Terus ini jadi min 8 sama dengan 0. Nah, kalian lihat nih, di sini tandanya negatif. Biar jadi positif, semuanya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Biar yang X kuadratnya positif, biar nanti kita lebih mudah dalam memfaktorkan. Jadi 3X kuadrat yang positif berubah jadi negatif 14X plus 8 sama dengan 0. Nah, sekarang ada fungsi kuadrat lagi. Ada persamaan kuadrat lagi, kita faktorkan lagi. Tapi yang beda di mana nih? Yang beda di sini coba lihat. Kalau yang tadi itu kan bentuknya apa? Kalau yang tadi itu bentuknya seperti ini ya. X kuadrat plus misalkan 2X plus 1. Kan seperti ini. Nah, di depan sini kan nggak ada bilangannya nih. Tapi kalau misalkan yang sekarang dilihat. Di depan X kuadrat itu ada bilangannya. Bilangan berapa? 3. Nah, jadi bentuk kuadrat itu kalau misalkan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, itu cara memfaktorkannya tetap sama seperti ini. Ditulis di sini. Bilangan yang ada di depan X kuadrat apa? A. Berarti sini AX, di sini X, di sini per kasih nilai A. Nah, kalau bentuknya cuma X kuadrat plus BX plus C. Nah, di depan X kuadrat kan nggak ada bilangannya. Kalau ini baru yang biasa itu loh, yang di sini langsung X, sini X, cari bilangannya. Ini juga cari bilangannya sama. Gitu ya, ini hanya mengingatkan kalian aja tentang persamaan kuadrat. Karena mungkin banyak yang lupa ya dari kalian, jadi saya ingatkan lagi. Gitu ya. Back ke soalnya. Nah, tadi nih 3x kuadrat min 14x plus 8. Tadi saya bilang kalau misalkan di depan x kuadrat itu ada bilangannya, berarti di faktornya itu di sini ditulis. Tinggal ikutin aja. Ini 3x. Terus nanti kan di sini cari bilangannya. Nah, di sini cari bilangan x. Nah, 3-nya jangan ditaruh di depan sini biar gampang. Taruh di bawah sini per 3. Nah, terus sama nih, kita cari bilangan yang kalau dikali itu berapa, kalau ditambah itu berapa. Nah, tapi di sini kalau yang tadi kan hanya yang belakang aja nih. Nah, sekarang depan dikali belakang, paling depan dikali belakang, A dikali C. 3 dikali 8 berapa? Iya, 24. Jadi 24 ini hasil berapa dikali berapa? Ini 24.
Nah, kemudian nilai yang tengah berapa? Negatif 14. Iya, negatif 14 itu juga hasil berapa dikali sama, bukan dikali. Kalau yang tengah berarti ditambah. 24 itu berapa kali berapa? Negatif 14 itu berapa kali berapa? Berapa ditambah berapa, sorry. Kalau bingung, kalian oret-oretan. Ya, jangan malas. Berapa tadi? 24 sama negatif 14. Kita coba 24-nya. 24 itu berapa dikali berapa? 2 kali 12. Kemudian 3 kali 8. Kemudian berapa lagi? 4 kali 6. Dan seterusnya. Sekalian lihat, bilangan mana yang kira-kira bisa jadi angka? Kalau di jumlah bisa jadi angka 14. 3 sama 8 bisa enggak? Enggak. 4 sama 6 jadinya 10 kalau ditambah. Nah, yang paling pas ini kan 2 sama 12. Hasilnya berapa? Kalau dikali hasilnya 24, tapi kalau ditambah 2 ditambah 12. 2 ditambah 12 itu kan masih positif ya. Positif 14. Padahal yang diminta apa di sini? Negatif 14. Berarti dua-duanya negatif dong. Negatif 2 ditambah negatif 12 biar hasilnya negatif 14 gitu ya. Oh, berarti bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 12. Di sini juga sama, negatif 2 dan negatif 12. Jadi maksudnya gini, dari dua bilangan ini, bilangannya kan sama nih, negatif 2 sama negatif 12. Tapi kalau dikali, itu hasilnya 24. Kalau ditambah, itu hasilnya adalah negatif 14. Nah, kan kita udah ketemu bilangannya tadi. Berapa tadi? Negatif 2. Kemudian yang sini, negatif 12. Gini ya. Nah, terus dicari, ini belum selesai. Jadi 3x min 2 sama dengan 0. Dari mana? Dari sini ya. 3x min 2. Tapi disamakan dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Ya kan? Berarti 3x sama dengan 2. X sama dengan ya 2 per 3. Ini X yang pertama. Kalau X yang kedua dari sini. Dari yang ini. X min berapa? 12 per 3 sama dengan 0. Di X sama dengan 12 per 3. 12 per 3 itu berapa sih? Iya, berapa? 4. Ya, jadi hasilnya berapa nih nilai X-nya yang memenuhi? 2 per 3, 4. Gini. Ya, jadi ini jawaban nomor 1. Nomor 2. Ini ya, silakan ditulis kalau misalkan kalian masih bingung. Nah, materi persamaan nilai mutlak sudah selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti saya kasih soal-soal, silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Silakan dipahami baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan boleh di kolom komentar atau di kelas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.